Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Dunggio dengan NIM 131423013. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul penarikan atau rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Pengertian yang pertama, pengertian rekrutmen. Menurut Faustino Cardoso Gomez, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Noet al mengemukakan bahwa perusahaan harus membuat keputusan pada 3 aspek berikut saat melakukan rekrutmen. Yang pertama, ada kebijakan personalia. Yang kedua, sumber rekrutmen. Ketiga, karakter dan perilaku rekrutmen. Kedua, berasal dari mana saja sumber rekrutmen sumber daya manusia. Yang pertama, sumber internal dan metode rekrutmen dengan sumber internal. Sumber-sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan, atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikerjakan atau dipanggil kembali. Beberapa alternatif perekrutan dengan sumber internal organisasi melalui: pertama, promosi; kedua, transfer atau rotasi; tiga, pengkaryaan kembali; empat, kelompok pekerja sementara atau kelompok kerja. 2. Sumber eksternal dan metode rekrutmen dengan sumber eksternal. Sumber rekrutmen eksternal meliputi individu-individu yang saat ini bukan merupakan anggota organisasi. Beberapa sumber yang dapat digunakan dalam perekrutan eksternal seperti: pertama, lembaga pendidikan; kedua, teman atau anggota keluarga karyawan; ketiga, lamaran terdahulu yang telah masuk; 4. agen tenaga kerja; 5. karyawan perusahaan lain; 6. asosiasi profesi; 7. outsourcing. 3. Metode rekrutmen. Metode rekrutmen juga terbagi dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, metode terbuka. Metode terbuka dalam mencari kandidat melalui sarana eksternal perusahaan. Posting lowongan online adalah salah satu metode lumrah yang kini digunakan oleh perusahaan untuk mencari kandidat. Terutama peran dunia digital sekarang meningkat di berbagai sektor bisnis. Contoh metode terbuka antara lain pemasangan iklan atau job advertisement; kedua, pameran kerja; 3. agensi rekrutmen; 4. lembaga pendidikan; 5. penggunaan software ATS; 6. talent pool; 7. penyaluran kerja dari pemerintah; 8. merekrut kembali karyawan lama. 2. Metode tertutup. Metode tertutup adalah proses pencarian kandidat di dalam perusahaan melalui proses internal. Ini dapat dilakukan secara vertikal atau mempromosikan atau menurunkan karyawan, atau horizontal, merotasi atau mengubah posisi karyawan tanpa pergerakan pangkat. Contoh dari metode ini antara lain rekomendasi karyawan; 2. promosi karyawan; 3. rotasi karyawan. 4. permasalahan dalam rekrutmen. Kendala-kendala yang biasa dihadapi dalam hal merekrut pegawai atau karyawan yang akan ditempatkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan antara lain bersumber dari organisasi yang bersangkutan, kebiasaan pencari tenaga kerja, dan faktor eksternal dari lingkungan. Kesimpulan, dalam suatu perusahaan atau organisasi, untuk memperoleh sumber daya manusia yang baik diperlukan rekrutmen, seleksi, dan kemudian orientasi. Di antaranya adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang mempunyai peran strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya uraian dan spesifikasi. Rekrutmen adalah proses atau kegiatan mencari dan mengumpulkan calon pelamar untuk mengisi lowongan pada suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan. Seleksi merupakan salah satu cara yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk melihat cocok atau tidaknya antara individu, pekerjaan, organisasi, dan lingkungan. Oleh karena itu, prosedur seleksi yang cermat dan penempatan yang tepat merupakan inti dari pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.